Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dina waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Anwar sendiri selaku pengampu pelajaran pengantar manajemen. Terus selanjutnya perizinkanlah kami, saya pribadi perkenanlah saya untuk melakukan tugas atau melaksanakan kegiatan yang Anda berikan, yaitu take video makalah masing-masing yang dilakukan oleh individual. Jadi saya Muhammad Syaibah Munajat dengan NIM 2540 3122 akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan kelompok 6 saya. Jadi saya akan membahas ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan, yang kedua ada ciri-ciri kepemimpinan, yang ketiga ada teori perilaku kepemimpinan, 4 ada tipe gaya kepemimpinan, terus setelah itu ada yang kelima tugas dan peran kepemimpinan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dari segi bahasa adalah kekuatan atau kualitas seorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Setelah itu kepemimpinan atau leadership dalam pengertian umum menunjukkan suatu proses kegiatan untuk memimpin, membimbing, serta mengontrol perilaku dan juga perasaan serta tingkah laku orang lain atau tingkah laku anggota yang berada di bawah naungan kepemimpinan tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian, yaitu pertama kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri tanpa perlu bergantung dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk pemimpin. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan secara tepat dan juga secara mandiri. Yang keempat ada kreativitas, kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi inovatif tentang masalah-masalah yang ada atau masalah-masalah yang kompleks pada saat itu juga, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja tim agar menjadi suatu kekuatan yang sangat full power atau overpower dalam memecahkan masalah tersebut dengan tim atau dengan anggotanya. Keteguhan, kemampuan untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja tim. Yang nama ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan tim dan meningkatkan kinerja tim. Yang ketujuh ada komunikatif efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk memimpin dan meningkatkan kerja tim juga. Yang ketiga ada teori perilaku dalam kepemimpinan, yaitu teori perilaku ini terdapat bahwa kepemimpinan yang efektif. Maka teori kepemimpinan perilaku dalam kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari perilaku yang dipelajari, bukan sifat bawaan. Dengan kata lain, setiap individu dapat belajar menjadi pemimpin yang baik melalui perilaku tertentu, seperti pengambilan keputusan yang partisipatif, memberikan bimbingan, dan memotivasi bawahan.
Serta dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin juga diharapkan tidak hanya menguasai teori kepemimpinan moderat, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam praktik kepemimpinan sehari-hari. Maka hal ini sangat relevan dalam program studi manajemen pendidikan Islam, di mana aspek spiritual dan moral menjadi dasar utama atas pengembangan kompetensi kepemimpinan yang efektif dan berlandaskan etika. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan atau style of leadership, merupakan cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama atas bawahan dan pimpinan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan delegatif, yaitu memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang jarang dalam mengarahkan atau mengarahkan pembuatan keputusan diserahkan hanya kepada bawahan. Dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Jadi kepemimpinan delegatif merupakan sebagai kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tak bisa dilakukan untuk pemimpin dengan berbagai macam sebab. Jadi delegatif dapat meningkatkan improvisasi atas anggota tersebut agar menjadi anggota atau pribadi bawahan yang lebih baik dan dapat menjalankan suatu perusahaan atau organisasi yang dimana akan mencapai tujuan bersama jikalau pemimpin belum ada. Terus ada gaya birokratis adalah memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk memimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan terus yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Segala kegiatan mesti terpusat pada pemimpin yang sedikit saja diberikan kebebasan kepada orang lain dalam berkreasi dan bertindak. Itu pun tak boleh melepaskan diri dari ketentuan yang sudah berlaku. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Jadi kepemimpinan otoriter ini memimpin secara total dan secara penuh dalam suatu organisasi entah apapun itu. Terus gaya administratif adalah berfokus pada keteraturan, efisiensi, dan pertumbuhan sistematis dalam suatu organisasi. Selanjutnya masih ada banyak lagi, yaitu administratif dan gaya kepemimpinan analitis. Setelah itu ada gaya kepemimpinan vision, gaya kepemimpinan entrepreneur, gaya kepemimpinan situasional, dan kepemimpinan military. Jadi banyak dia gaya kepemimpinan di sini atau style of leadership. Maka dengan pembahasan ini gaya kepemimpinan yang mana sih yang paling penting gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan semuanya. Jikalau pemimpin dapat memfleksibilitaskan dirinya kepada suatu gaya-gaya ini, maka niscaya ya insya Allah organisasi akan menjadi organisasi yang baik berdasarkan Islam dan juga moral etika manusia. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu peran pemimpin dalam perusahaan. Nah, peran pemimpin ini sangat penting teman-teman, karena sosok pemimpin masa depan secara umum adalah orang yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin dan juga mampu menolong semua orang di dalam tim, juga mampu menggerakkan orang lain hingga bisa mencetuskan ide-ide serta gagasan yang kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan.
Soft skill dari seorang pemimpin juga diperlukan untuk membawa perusahaan menjadi yang lebih baik, produktif, dan menjadi inovatif. Jadi ya, kepemimpinan ini merupakan dasar bagi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang ingin melakukan sebuah kegiatan. Dan jikalau pemimpin memimpin atau anggota tidak ada pemimpin, maka niscaya perusahaan tersebut tidak akan maju. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemimpin tidak ada. Dan sosok pemimpin ini ada seorang yang harus kuat, yang harus mempunyai akreditasi kuat dalam suatu apapun, kepribadian atau suatu memanajemen seseorang dan lain sebagainya. Dan jikalau pemimpin ini tidak dapat menggunakan sifat-sifat ciri-ciri dia terdapat dalam makalah atau tidak menggunakan gaya kebahasan pemimpin yang benar, maka akan mengurangi suatu akan mengurangi suatu sifat dari seorang pemimpin tersebut, karena ini akan berdampak kepada perusahaan atau kepada organisasi yang akan dia naungi ketika dia menaungi suatu organisasi atau perusahaan. Dan dampak itu akan terasa jikalau dalam kemudian hari tetap tidak ada perubahan dan tetap tidak ada suatu change dalam organisasi tentang kepemimpinan, akan berdampak sangat besar pada keesokannya. Mungkin tidak akan terasa ketika pertama kali seorang pemimpin melaksanakan tanpa sifat tersebut, tidak akan terasa, tapi akan terasa pada keesokan harinya, yang mungkin akan berdampak negatif, sangat negatif sekali atas perusahaannya. Entah itu ada anggota yang membangkang ataupun ada administrasi yang berkurang ataupun ada suatu kendala-kendala yang tidak akan dapat diselesaikan oleh pemimpin. Maka dari itu makalah ini saya menyampaikan makalah saya atas asas kepemimpinan atau dasar kepemimpinan yang ingin mengubah tata cara perilaku seorang. Mungkin kita belum sempat menjadi pemimpin yang lebih baik untuk dunia, tapi kita adalah khalifah di dalam dunia. Khalifah di bumi ini adalah kita. Jadi kita harus sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, khalifatul fil ardi. Kita seharusnya dapat menerapkan sifat-sifat gaya atau teori-teori atau ciri-ciri seorang pemimpin dalam suatu manajemen atau dalam suatu mengendalikan suatu perusahaan kita atau mengendalikan suatu diri kita sendiri untuk bumi kita, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi, untuk menjadi pemimpin seorang yang baik di muka bumi ini, agar dapat dipertanggungjawabkan ketika esok di akhirat nanti dan tidak akan menjadi suatu masalah ketika kita sudah mati nanti. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Atas segala perkataan saya, jikalau mungkin ada kelebihan kata, itu semua dari Allah SWT. Jikalau mungkin ada kekurangan, itu real dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.